Bupati Purwakarta dalam waktu 4 hari terhitung setelah pernyataan ini dibuat, tempat kantor Desa Ciwareng. Demikian surat permohonan ini kami buat Purwakarta 12 Oktober atas nama keluarga besar Denny Suteja SE dan masyarakat. Ini ditandatangani pemohon oleh Denny Suteja SE. Mengetahui Babin Kamtibmas Bapak Sonjaya, mengetahui Babin Sa Pak Seron Senen, dan BPD Desa Ciwareng Tono Martono. Demikian Pak. Jadi suratnya sudah saya layangkan. Ini kebetulan pada hari ini, mungkin hari ini hari terakhir, beliau Ibu Bupati sudah hadir yang diwakili oleh Bapak Asda, Lajun Bapak Camat, dari keamanan Bapak Ramil dan Bapak yang keaman di Desa Ciwareng Sekolah. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun kesembuhan Ketua Bamusdes Desa Ciwareng. Bapak dan Ibu yang saya hormati, permasalahannya saya juga tidak tahu persis ya Pak ya, karena saya hanya menerima 2 lembar surat terkait dengan keberatan atau kesalahan administrasi, dan di sana sudah dinyatakan bahwa Pak Asep sudah menyatakan sebagai PJ ya kan, bahwa dia bersalah atas administrasi tersebut itu. Nah, kami dari perwakilan atas pemerintahan kecamatan berupaya untuk mencoba memfasilitasi, karena tidak tahu persoalannya seperti apa ya kan. Yang saya tangkap adalah dari pernyataan Pak Asep sudah mengeluarkan surat keterangan ya kan, mengenai mutasi SPPT atas nama keluarga besar atau keluarga Bapak Denny Suteja kepada nama-nama sebagai berikut ya kan. Di antaranya Bapak Raden Kurnaraga Sukma, kemudian Bapak Raden Kania Raga Sukma, kemudian Ibu Hajah EN Suhendi, kemudian berikutnya Ibu Hajah EN Suhendi juga, kemudian yang kelimanya menjadi Bapak Wahyudin, dan kemudian juga ada nama Bapak Wahyudin juga. Kemudian dari nama-nama tersebut tadi di atas nama Bapak Denny Suteja, Pak Asep sudah menandatangani surat pengantar untuk balik nama SPPT. Nah, dari pernyataan ini Pak Asep sudah menyatakan bersalah bahwa surat pernyataan itu telah ditandatangani oleh saya. Terjadi kesalahan administrasi mengenai surat pengantar SPPT tersebut di atas, dan saya bersedia dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah saya lakukan mengenai penandatanganan surat pengantar mutasi SPPT yang terjadi pada tanggal 2 Juli 2020. Dan saya siap untuk meralat dan membatalkan mutasi SPPT tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Nah, terkait dengan pernyataan Pak Asep, ada indikasi atau ada hal-hal lain yang merugikan pihak keluarga Pak Denny Suteja begitu. Nah, dengan demikian bahwa sebenarnya yang punya kewenangan, yang tahu, yang paham tentang mekanisme bagaimana pengeluaran, proses mengeluarkan administrasi SPPT, kemudian juga persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan, itu mungkin kewenangannya ada di Bapenda, begitu ya. Nah, namun kemudian bahwa ini sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Namun demikian, ini yang menjadi bahan kita hari ini. Bapak-bapak mohon fokus kepada permasalahan dan kesangsian
tanggapan atas pernyataan Pak Asep. Nanti solusinya seperti apa, ya kan, sehingga kita fokus kepada permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Ini sudah membuat dari pernyataan ini bahwa sudah membuat Pak Denny Suteja bersama keluarga dirugikan tentunya. Nah, entah seperti apa persyaratan, tapi hasil koordinasi, hasil komunikasi dengan Bapenda, ya kan, bahwa saya meminta sebenarnya Bapenda hari untuk hadir, cuman kebetulan ada acara di Bandung, ya kan, cuma mereka nggak bisa hadir. Nah, kemudian dari malam juga kemarin dari awal saya sudah koordinasi, ya kan, sampai dengan menghubungi pas tadi pagi juga bisa koordinasi dengan Pak Kepala Bapenda, cuman beliau nggak bisa hadir. Nah, terkait kewenangan bagaimana mutasi PMS PPT, saya tidak berkewenangan untuk menjelaskan itu, apalagi katanya notabene tanah Pak Denny Suteja ini, tanah yang sedang kita hadapi, yang sekarang kita ketahui ini adalah tanah masih dalam proses sengketa, begitu ya Pak Subya, gitu. Nah, inilah mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai prolog awal sehingga kita bisa fokus, ya kan. Saya dari pihak kecamatan mencoba memfasilitasi seperti apa baiknya, seperti apa mekanisme sehingga ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itu sebagai pengantar awal. Dan mungkin sebelum ke Pak Asda, mungkin ada hal-hal mungkin yang perlu disampaikan. Pertanyaan ada? Ya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Asda 1, Bapak Yayat, yang saya hormati Muspika Kecamatan BBC, Bapak Camat, Bapak Kapolsek yang diwakili, yang saya hormati pula Pak Bagus, Pak Asep, dan para Pak Babinsa dan Babinmas, serta masyarakat Ciwareng yang saya hormati dan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmatnya sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, termasuk kita pengikutnya yang selalu taat tunduk terhadap ajarannya. Bapak-bapak hadirin sekalian, dengan situasi kondisi saat ini yaitu pandemik corona, untuk itu saya menghimbau kita harus melaksanakan 3M. Yang pertama memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu harus dilaksanakan karena situasi ini corona ini tidak kelihatan tetapi ada. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada bapak-bapak yang tidak pakai masker harus pakai masker. Kemudian kembali ke rumah cuci tangan. Kemudian untuk selanjutnya atas nama TNI Polri menghimbau kepada masyarakat dengan permasalahan ini, marilah kita ciptakan situasi kondisi yang kondusif. Jangan terprovokasi. Marilah kita, karena saya yakin masyarakat Ciwareng ini dengan terkenal dengan keramah tamahannya. Nah, untuk itu mari kita laksanakan permasalahan ini, diskusikan, musyawarahkan dengan aman, kemudian kondusif. Mungkin itu saja.
yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dan Ramil atas sambutannya dan arahannya. Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi kita fokus kepada pernyataan Pak Asep dan Pak Asep mungkin ini sudah ditandatangani Pak ya kan ini betul pernyataan Bapak kan ya? Seperti itu. Bahwa ini pernyataan Pak Asep betul dan ini juga ada surat dilayangkan ke kecamatan ya kan untuk menghadirkan bupati dan alhamdulillah dan tentunya Pak Asda sudah hadir di tengah kita. Pak Asda mohon arahan mungkin seperti ini permasalahan yang kita hadapi hari ini dan sekali lagi saya sampaikan bahwa bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini ya kan tadi ada beberapa hal yang disampaikan memang mungkin menjadi kajian kita semua Pak, menjadi masukan kita semua terkait dengan penataan administrasi, kemudian juga hal-hal yang lain yang diselenggarakan di setiap desa. Ini tentunya juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan sehingga saya berharap tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Gitu. Karena kenapa? Karena tadi juga saya ngobrol dengan Pak Denny dengan rekan yang lain, ya kan bahwa ada kekhawatiran kalau ini dibiarkan akan muncul korban-korban yang lain. Insya Allah Pak. Nah ini mudah-mudahan juga menjadi solusi, menjadi pencerahan buat kita semua. Dan terus terang Pak, secara pribadi ini introspeksi buat saya, apalagi saya PLT, umurnya baru 1,5 bulan, itu sudah menghadapi seperti ini. Ini adalah sebuah introspeksi, sebuah pelajaran berharga bagi saya dalam menangani persoalan-persoalan pertanahan terutama Pak. Nah itu. Namun lebih lanjut mungkin Pak Asda bisa mengarahkan terkait dengan apa yang menjadi pernyataan Pak Asda ini. Mangga Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati unsur Muspika Kecamatan Babakan Cikau, ada Pak Dan Ramil, ada Pak Kapolsek unsur Pak dari Kapolsek, kemudian dari kecamatan unsur Pak Musdes, kemudian Pak PJ Ciwareng, kemudian wargi sadaya orang Ciwareng, abdi orang Ciwareng. Ke 10 tahun udah di Ciwareng. Ya, tercekat napa? Tanggi sapali. Alhamdulillah sebenarnya saya tadi ada rapat Zoom meeting dengan Kementerian Pan RB, cuman Pak Camat tadi tolong dong kesini dari APG Dacan Hab. Sundanya banyak kan orang Ciwareng APG. Ibu Ciwareng jeneng gitu. Hari baca-baca ya termasuk warga Ciwareng barusan. Termasuk abdi modenya. Jadi administrasi administrasi di desa kedah leres gitu modenya intinya gitu kan ya Pak ya. Jangan sampai ada kejadian-kejadian lagi yang terjadi setelah ada kasus gugat menggugat. Saya tidak akan membicara masalah gugat menggugat tanahnya, karena itu kan bukan kewenangan pemerintah daerah ya, itu kan kewenangan yang lain Pak. Kalau saya, betul kan? Setuju? Kan mengagukan malasana urusan abdi, abdi mah fokus terhadap tata administrasi pemerintahan daerah, khususnya di desa abdi Nyalira, menurut gitu kan. Abdi kan warga dianggap diakut abdi ya. Abdi memang pendatang masuk ke sini 2008, jadi sekitar 12 tahun lah di Kang Ucup sekali nanti. Oh iya kapal itu sering karumit. Jadi saya warga RW 04 dulu, 4 ya. Tapi tidak bisa gaul karena di pinggir jalan mah tetanggi sapiri karena payuna kan jalan ageng jadi susah. Tapi mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang kenal termasuk keluarga besar Pak Teja juga saya pernah komunikasi banyak lah pada waktu itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berbicara masalah gugat menggugat. Itu kan udah ada ranahnya ya, ada dari pengadilan, ada pengadilan tinggi, ada EMA dan lain sebagainya, silakan. Nah, itu punya
berkas atau hal-hal lain yang bisa disiapkan. Bapak Ibu sekalian, saya fokus tadi kan ada pernyataan. Saya juga tadi malam komunikasi, tadi pagi lah jam 5:30 saya kontak-kontak Pak Camat. Ternyata ngirim-ngirim surat ini Pak. Tadi pagi ini jam 5:30 lah, saya belum beres-beres. Itu sampai ini tanggal 12 berarti tanggal 16 sekarang ya, berarti 4 hari. Tadinya saya juga nggak mau hadir, cuman ada perintah dari pimpinan saya harus hadir. Saya mewakili atas nama pemerintah daerah ya. Jadi bukan atas nama warga Ciwareng untuk sementara ini saya duduk di sini, tapi atas nama pemerintah daerah. Ya. Ya. Bapak mengatasnamakan di sini perwakilan bupati atau bukan? Kalau di sini berarti kan saya atas nama pemerintah daerah, berarti kan bupati. Catatnya. Ya. Rekan-rekannya. Ya. Ya. Suaranya beliau berarti suaranya bupati. Ya, enggak. Ya ada Pak Camat ya. Saya mengundang Pak Camat di sini posisinya ya. Tapi kalau saya duduk di situ berarti posisinya sebagai warga Ciwareng gitu ya. Bapak Ibu sekalian, di sini kan ada semacam kesalahan administratif mengenai pengantar terhadap SPPT PBB ke Bapenda. Sebenarnya yang harus menerangkan secara detail mengenai proses dan SOP SPPT PBB adalah dari Bapenda Kabupaten Purwakarta. Itu kan sangat teknis Pak ya. Tapi kalau secara umum memang itu ada pengantar-pengantar atau dokumen-dokumen yang harus dilampirkan terhadap pembuatan SPPT tersebut. Saya kira saya juga nggak tahu berkasnya kayak gimana, saya nggak hafal Pak. Apakah memang itu valid atau tidak saya nggak tahu ya. Kalau yang berkas SPPT, sehingga secara administratif saya akan mencoba untuk menelusuri kesalahan atau administratif tersebut dan ada tugas dan fungsinya yaitu ada di Inspektorat Kabupaten, sehingga saya harapkan rapat hari ini ada suatu kesimpulan yang dikerucutkan adanya yang dituntut oleh masyarakat Kecamatan Ciwareng itu adalah kesalahan administratif yang dilakukan oleh seorang PJ Kepala Desa Ciwareng, sehingga secara administratif dan pelaksanaan internal audit itu ada di Inspektorat Wilayah Kabupaten Purwakarta, sehingga ini akan menjadi bahan saya dengan Pak Camat. Kita akan memberikan surat terhadap Inspektorat Kabupaten Purwakarta untuk dilakukan audit administrasi terhadap PJ Kepala Desa ini. Itu hal yang secara administratif yang akan kita lakukan sebagai bahan acuan untuk melaksanakan kegiatan audit administratif terhadap kesalahan yang sudah dinyatakan secara betul oleh Saudara Asep Sukandar Esos selaku PJ ke Desa Ciwareng yang menyatakan bahwa ada kesalahan administratif, sehingga perlu adanya semacam audit administratif terhadap Desa Ciwareng ini Pak. Jadi untuk kesimpulan hari ini atas nama pemerintah daerah kami akan melakukan audit khusus terhadap kesalahan administratif dari Kepala PJ Desa Ciwareng Saudara Asep Sukandar. Itu mungkin yang memang perlu kita lakukan, karena memang kalau urusan hal-hal lain saya nggak hafal ya Pak ya. Kemudian kita juga akan mencoba berkoordinasi dengan Bapenda, apakah memang jadi auditnya akan terjadi antara Desa Ciwareng dengan administrasi yang ada dikirimkan ke Bapenda Kabupaten Purwakarta. Apakah memang betul-betul sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diberlakukan sesuai perundang-undangan atau dengan SOP yang ada di Bapenda, atau memang kurang, sehingga ada cross check antara Desa Ciwareng dengan Bapenda. Saya kira itu mungkin yang mengkerucut pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan tidak puas, karena memang ketidakpuasan itu bisa menjadi hal-hal yang lebih baik Pak. Saya kira tidak terlalu panjang Pak lah ya. Kalau memang hal-hal lain
masalah gugat saya nggak hafal, tapi yang jelas di sini ada warga desa Ciwareng yang dirugikan secara administratif oleh kepala desa Ciwareng sehingga merugikan terhadap keluarga tersebut, sehingga perlu adanya semacam audit internal terhadap pelaksanaan administratif desa Ciwareng oleh lembaga teknis terkait, yaitu Inspektorat Kabupaten Purwakarta. Saya kira itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan pada hari ini, karena mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, sehingga Bapak Ibu bisa melihat hasilnya seperti apa. Apakah memang ada indisipliner administrasi terhadap PJ tersebut? Itu kan ranahnya kebijakan pimpinan kita, Pak Ibu Bupati ya. Kalau misalnya ada indisipliner, mungkin ada hal teguran dan lain sebagainya untuk penindakan terhadap PJ tersebut, Pak. Kalau tidak ada hasil laporan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuat semacam kebijakan untuk penindakan terhadap PJ Kepala Desa Ciwareng. Karena memang ini kan seolah-olah pernyataan dari pihak Bapak ya Pak ya, dari pihak Ciwareng ya, pernyataan bahwa ini ada mall, ada kesalahan administratif. Kemudian Pak Lurah menyatakan betul ada kesalahan, tapi kan terus ada laporan hasil pemeriksaan dari dinas terkait yang berkompeten mengenai pemeriksaan tersebut. Saya kira tidak bisa harus diputus hari ini, tapi tetap kita akan melakukan audit administrasi terhadap PJ Desa Ciwareng. Saya kira itu titik akhirnya ya, titik akhirnya kita akan membuat audit terhadap administrasi yang ada di Desa Ciwareng, khususnya kita akan khususnya mengenai administrasi pembuatan SPPT ini, pengantar ya. Artinya kan pengantar ini kan memang kalau saya takut salah, tapi secara umum memang harus ada pengantar kalau tidak salah, pengantar dari desa kalau tidak salah ya. Kemudian ada syarat-syarat lain atau salah saya, tapi pengantar itu biasanya harus ada biasanya ya. Tapi saya bukan orang Bapenda sih, takut salah. Saya kira kalau memang itu perlu ada audit, kemudian setelah audit ada hasil pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan itu menjadi bahan pertimbangan terhadap apa yang akan dilakukan terhadap pejabat tersebut gitu. Paham ya? Terus Pak? Gak paham? Waduh. Jadi gini Pak, diperiksa dulu ya hasil ini nih. Kata Bapak itu kan ini kan salah kan pihak Bapak bersalah, kemudian pihak kepala desa sudah mengakui salah, tapi itu harus ada hasil pemeriksaan dulu Pak, sebagai bahan pertimbangan terhadap tindakan yang akan dilakukan terhadap kesalahan administrasi tersebut. Ya, kumaha. Punten. Ya, Mak. Jadi masyarakat plus keluarga itu bukan yang dibahas, bukan ini Pak. Ini kan penjelasan saja. Keinginan kami ini adalah dongkapna bupati Bu ada ka dieu heula. Eta nu kamari dia. Terus eta. Penjelasan ini mungkin di dalamnya lagi dalam ini. Enggak, maksudnya gini nih, kan Ibu Bupati tidak selalu harus hadir di sini kan Pak ya? Maksud saya gini Pak, Bapak kan mewakili bupati nih. Saya minta ketegasan. Jadi kalau berbicara, oh ini itu mah urusannya dari Bapak. Mau PNS ini seperti apa kan ada aturannya. Saya minta penegasan itu pengawalan satu, terus sampai di mana? Karena apa? Saya tahu beliau itu mau pensiun Pak nih. Ini kalau Bapak ini lepas dari masalah PNS-nya, kita nggak bisa berbuat apa-apa nih Pak. Kita di head-to-head sama pribadinya Pak. Saya paham itu masalah aturan itu. Ya tolong ketegasan dari Bapak sampai di mana. Kalau saya sih Bapak kan mewakili bupati, saya berbicara anggap saya sama bupati sama Bapak. Saya minta ketegasan nih sampai sejauh mana masalah PNS-nya, masalah aspek hukum dan sebagainya itu nanti putusannya harus dikawal sama Bapak, termasuk sama Camat ini. Termasuk salah satunya apa Pak? Tentang poin-poin kami nanti harus dibacakan di sini dan Bapak harus menyatakan di sana pernyataan itu. Seperti gitu Pak. Saya paham Pak, saya paham sekali Pak. Jadi posisinya gini Pak. Jadi kan ada aturannya Pak ya, aturannya.
Berarti kan tidak serta-merta hari ini ada kesalahan harus divonis kan Pak ya. Kalau PNS juga kan ada Dewan Kehormatan Pak, Dewan Kehormatan Pegawai Negeri Sipil Pak. Ya, jadi kan ada diperiksa dulu, kalau ada kesalahan juga harus ada LHP dan berita acaranya Pak. Jadi tidak bisa serta-merta harus di hari ini selesai gitu Pak ya. Berarti saya akan melaporkan. Kalau memang tidak bisa misalnya harus datangi bupati, berarti saya tidak bisa ngomong hari ini dong. Nah, gitu kan kata Pak Ayun. Bapak siap menyatakan di sini mengawal masalah ini. Iya Pak. Jadi gini Pak, saya kan sudah menjelaskan bahwa setelah hari ini saya hadir ke sini, berarti kan tindak lanjutnya itu harus ke inspektorat Pak. Ya, jadi inspektorat yang akan mengawal kesalahan administratif ini, kan gitu Pak. Setelah ada LHP kan memang membuat pensiun. Saya kita hafal pada pensiun Pak. Jadi kita kawal, ya kita siap kawal Pak. Yang penting hari ini berarti pertemuan itu kan pertemuannya adalah bagaimana solusi atas tindakan bahasa ini mal administrasi merenya, kesalahan administratif. Tidak kesalahan administratif sudah diakui sama PJ. Cuman PJ ini tidak serta-merta bisa Pak Ibu Bupati tidak serta-merta untuk bisa memberikan tindakan disiplin terhadap pernyataan ini, tapi harus berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Pak. Ya, jadi kita akan membuat laporan hasil pemeriksaan, nanti dikawal oleh Pak Camat. Saya juga memantau untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Nah hari ini saya dengan Pak Camat langsung lapor ke Ibu Bupati dan Pak Sekda keinginan dari warga Ciwareng, gitu kan Pak. Jadi kalau saya kebijakan langsung memvonis hari ini saya tidak bisa, tapi perwakilan secara administratif, secara menerangkan administratif saya bisa, tapi untuk kebijakan eksekusi harus begini saya tidak bisa, karena memang ada kewenangan pimpinan Pak, gitu Pak. Maksud saya harus lebih dari Pak, kita itu berbicara aspeknya kan luas Pak. Saya berbicara itu masyarakat, itu bukan hal ini aja Pak yang harus diketahui oleh pemerintah daerah. Makanya momen inilah kita akan menyampaikan hal tersebut. Bapak silakan dengarkan saja, nanti serap sama Bapak. Ya mangga, siap, mangga. Ya posisinya begitu, posisi saya kan menerangkan administrasi ini salah Pak, saya terangkan. Posisinya kan sudah kita sampaikan, nanti saya sampaikan ke Pak Sekda selaku pembina pejabat tertinggi PNS. Setelah itu saya akan menyampaikan ke inspektorat. Kalau memang keinginan warga masyarakat Ciwareng dikemukakan pada saat ini, mangga. Ada hal-hal yang bisa jawab, ada yang bisa kita catat. Kalau memang tidak bisa dijawab, tidak diberikan kebijakan, saya tidak akan memberikan kebijakan karena kebijakannya bukan ada di saya Pak, itu Pak. Ya. Kebijakannya memang bukan ada di saya, hanya kita akan menyampaikan kebijakan-kebijakan yang bisa disampaikan, termasuk pada hari ini hanya saya menerangkan bahwa kehadiran saya mewakili Ibu Bupati untuk menerangkan bahwa kasus-kasus ini Pak. Kasus ini ya. Kalau memang ada hal-hal warga Ciwareng itu akan dikemukakan ke depan, mangga kita akan sampaikan ke Ibu Bupati. Sekarang Pak momennya Pak. Mangga silakan mangga. Jadi yang ini clear ya? Clear untuk masalah. Ya, clear ya. Berarti secara aspek hukum saya tidak akan tahu gugat-menggugat silakan lah. Itu kan dari pihak keluarga dan pihak tergugat silakan. Cuma ada kesalahan administratif ini saya akan sampaikan ke pimpinan untuk segera dilakukan audit terhadap kesalahan administratif ini ke dinas inspektorat gitu kan ya Pak. Clear ya. Kalau memang ada aspirasi yang ada di masyarakat Ciwareng, ya mangga kita catat, kita akan sampaikan ke Ibu Bupati apa yang diinginkan gitu. Kalau memang hal-hal kebijakan misalnya ada hal-hal yang perlu dilakukan kebijakan bupati atau memang lebih spesifik bahwa warga Ciwareng untuk diberikan misalnya karena memang sudah berdekatan dengan kota misalnya kurang pembangunan, maka kita akan sampaikan apakah dalam pembangunan, apakah dalam hal aparatur desa, apakah hal dalam lain segala macam silakan Pak. Yang penting hari ini secara administratif untuk Saya juga masalah administratif dan harus diketahui oleh Bupati. Mangga. Ya, yang penting ini clear ya. Jadi ya Pak Camat kita lapor ke Pak Sekda hari ini. Kemudian kita akan menugaskan inspektorat untuk mengaudit administrasi